Berarti udah kasih disclaimer tadi. Ya. Natal itu adalah peperangan. Ya. Mungkin mulai dari situ kali. Tapi kan gini. Sebelum ke sana, coba. Ya gini. Esensinya kan manusia diciptakan oleh Allah. Itu baik adanya. Bahkan segala sesuatu yang Allah ciptakan itu baik adanya. Ya. Pada akhirnya di Kejadian 1 ayat 31 ditegaskan bahwa sungguh amat baik. Ya kan? Apa yang Tuhan ciptakan. Tetapi sesuatu yang Tuhan ciptakan yang sangat baik itu, teramat baik itu menjadi rusak. Nah, pertanyaannya apa yang membuat rusak? Yaitu dosa. Kenapa sampai manusia jatuh dalam dosa? Ini dia, ada musuh. Tiga, dua, satu, ngobrolin pesona Injil yuk. Setiap hari. Brother gua. Siap. Brother nggak berasa lain nih, agak lain kita lagi di mana nih? Wah, tempatnya ini benar-benar istimewa lah bagi kita. Tempat ini benar-benar cozy. Oke. Dan bukan hanya cozy, bukan hanya enak untuk ngobrol, tapi penuh dengan damai sejahtera di tempat ini. Karena pemiliknya ini adalah orang yang luar biasa. Ada di hati kita, dan ada dalam doa kita. Dia pun Mr. Suranta. Iya. Dia adalah teman kita, dia juga bisa dibilang panutan lah, bisa masuk juga. Iya, panutan. Bukannya hanya sekedar seorang yang kerja keras untuk mencari uang, tapi kerja keras dalam melayani pekerjaan Tuhan, termasuk membantu kita para hamba-hamba Tuhan. Mantap. Luar biasa Pak Suranta. Kalau kata Om Max, thank you Pak Suranta. Thank you for your hospitality. Yes, ini kita lagi di Acun Gallery nih, benar. Acun Gallery. Jadi kita bulan Desember nih, waduh, penuh dengan kejutan-kejutan lah. Desember tuh momen-momen Natal, brother. Iya, Desember ceria lah pokoknya. Desember ceria. Lagi padat kayaknya jadwal, brother. Ya, kalau untuk bulan 12 seperti biasa lah, brother. Lebih tepatnya bukan padat merayap. Padat merayap ya. Pastor Mario. Oke, kita ngomongin Natal ya, brother. Ya, oke, mantap. Natal itu katanya biasanya identik dengan hadiah, kado. Natal tuh identik dengan kita liburan, jalan-jalan, entah di dalam negeri atau di luar negeri. Terus kita udah sibuk nih, ini sibuk entah dari tanggal 1 Desember udah Natal kaum wanita, kaum pria, Natal sekolah minggu, Natal umum. Bahkan bisa Natal umum. Kemudian juga ada Natal Usin, macam-macam program gitu. Desember tuh banyak sekali acara. Bahkan Desember juga gaji 13 atau apa ya? Oh, gaji 13. Ya. Kalau orang dapat bonus apa namanya? THR gitu. Jadi orang memaknai bulan Desember itu bulan Natal sekaligus bulan berkah. Iya. Nah, mungkin pertanyaanku dimulai dengan apakah itu Natal yang sesungguhnya? Ini dia. Apakah seperti itu Natal yang sesungguhnya? Ya. Brother sendiri memaknai Natal itu atau aku mulai dari ini deh. Setiap Natal itu kultur di keluargamu ngapain? Ya seperti biasa lah ya. Makan, kumpul-kumpul keluarga, berbagi sukacita satu dengan yang lainnya. Lebih menekankan kekeluargaan lah, seperti biasa. Kalau di tempat gua udah pasti mabo yang pertama kali minum ya kan. Ini setahun sekali kita harus minum mabuk-mabuk gitu-gitu, bahkan ditemuinnya bukan di kasur tapi di selokan-selokan. Mudah-mudahan udah nggak begitu lagi. Jadi ada banyak cara dan kegiatan yang orang lakukan ketika merayakan Natal ya. Iya, banyak. Makanya itu salah satu pernak-perniknya lah. Orang beli hiasan Natal, banyak lah pokoknya. Nah, aku mau masuk lebih jauh terkait dengan Natal itu sendiri. Coba brother kasih sudut pandang versi Injil lah. Natal itu sebenarnya bicara apa ya? Oke, kita udah tahu Natal itu bicara tentang apa sih Pak Pendeta 2 ini menjelaskan Natal? Kami mah udah tahu kalau Natal mah kelahiran Tuhan Yesus. Lalu dia lahir di Bethlehem. Lalu kemudian dikasih tahu oleh malaikat-malaikat kepada gembala-gembala. Apalagi tahun ini kan tema besar dari PGI itu
mari lihatlah ke Bethlehem. Mari kita pergi ke Bethlehem. Mari kita pergi ke Bethlehem. Itu seputaran itu pengetahuan tentang Natal. Atau ada sedikit kontroversi tentang Natal. Katanya itu lahirnya Dewa Matahari terus diadopsi. Nah, apakah ini hanya sesimpel inikah Natal itu sendiri? Atau ada hal yang lebih esensial, yang lebih fundamental, atau ada hal yang baru yang bisa brother sharing ke kita, ke jemaat atau ke tempat semua orang percaya yang nonton ngobrolin pesona Injil ini? Ya, jadi kalau di awal saya mau tegaskan begini dulu kalimatnya, bahwa Natal itu adalah pencurahan kasih terbesar Allah bagi setiap kita umat manusia. Jadi Allah itu mengasihi kita, tapi puncak dari kasihnya adalah ketika Dia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi Natal itu bukan bicara tentang pernak-pernik Natal yang kita buat untuk mewarnai sesuatu menjadi indah, entah itu rumah kita, gedung gereja, dan sebagainya macamnya, atau terkait dengan pemberian kado, kumpul-kumpul keluarga, makan, minum, dan sebagainya macamnya. Itu semua tidak menjadi salah, tapi menjadi salah kalau kita tidak menggunakan momen Natal itu untuk merenungkan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu Dia mengasihi kita dengan cara mengorbankan dirinya. Jadi Natal bahkan bukan soal tempat kelahiran Yesus ya di Bethlehem seperti nubuatan Mika pasal yang ke-5. Bahkan jarang orang memperdebatkan tanggal kelahiran Yesus, seakan-akan itu yang paling substansial dari semuanya gitu loh. Yang which is gitu loh. Bukan tanggal 25 tuh Yesus lahir. Banyak lah ya perdebatan terkait dengan itu. Nggak jadi salah sih kita memperdebatkan hal-hal yang bersifat teologis atau akademis seperti itu. Tapi jangan sampai kita lupa memaknai Natal. Poin dari Natal itu apa? Ya, itu yang harus kita percakapkan dan perkarakan. Yang kita harus hayati lebih dari semuanya. Jadi Natal itu adalah pemberian diri Allah untuk setiap kita agar kita yang mati menjadi hidup. Jadi esensi dari kedatangan Yesus pun harus dipahami dengan benar, bukan mengubah kita yang jahat menjadi baik, tapi memberikan kehidupan bagi kita yang harusnya mati. Itu kan kabar baiknya. Iya. Tapi kabar baik itu sendiri nggak bisa orang gini loh, penghayatan atau kesadaran orang terhadap tadi bahasa brother itu pencurahan kasih Allah kepada manusia. Dia mengorbankan anak yang tunggal. Itu kan jadi sebuah ya itu udah pandangan umum lah. Kita sebagai orang Kristen, bahkan orang yang nggak Kristen juga tahu kok Natal itu ya Kristus datang inkarnasi. Tapi supaya lebih substansial nih brother. Kabar baik itu kan nggak akan begitu mempesona kalau kita nggak tahu kabar buruknya. Ya. Brother bisa ulas sedikit kabar buruk. Ya. Tadi mati itu tuh. Ya. Begini, ketika dikatakan pencurahan kasih terbesar Allah terkait dengan Yesus yang datang ke dunia dan bahkan mengorbankan dirinya demi keselamatan kita, kan pertanyaannya mengapa harus seperti itu? Nah, harusnya why ya? Mengapa Allah ya melakukan hal itu? Ya tadi yang brother singgung terkait dengan ada apa sebenarnya sampai segitunya Allah mengorbankan dirinya, melakukan sesuatu yang beyond our mind gitu loh, sesuatu yang melampaui pikiran kita. Dan ini nggak masuk loh ke orang-orang yang nggak percaya Yesus. Makanya kita mesti kasih tahu nih. Iya, itu dia. Bahkan orang yang percaya Yesus pun bisa aja ngerti hal yang ya udahlah kita yang penting Kristen masuk surga ya. Ya. Gitu doang. Karena nanti saya akan hubungkan dengan satu poin yang mungkin ya kita agak kaget gitu mendengarnya. Bahwa Natal itu adalah peperangan. Ada efek surprise dong. Iya, memang ada kado nih. Iya, podcast ngopi ini selalu ada surprise di balik setiap podcast yang dilakukan. Yang nonton udah bisa beribu-ribu ini pasti nih. Lebih tepatnya puluhan ribu. Oh ya, amin. Jadi oke, tadi. Berarti udah kasih disclaimer tadi. Ya. Natal itu adalah peperangan. Mungkin mulai dari situ kali. Tapi kan gini. Sebelum ke sana coba. Ya gini. Esensinya kan manusia diciptakan oleh Allah, itu baik adanya. Bahkan segala sesuatu yang Allah ciptakan itu baik adanya. Ya. Pada akhirnya di Kejadian 1 ayat 31 ditegaskan bahwa sungguh amat baik, ya kan, apa yang Tuhan ciptakan. Tetapi sesuatu yang Tuhan ciptakan yang sangat baik itu, teramat baik itu menjadi rusak. Nah pertanyaannya apa yang membuat rusak? Yaitu dosa. Kenapa sampai manusia jatuh dalam dosa? Ini dia, ada musuh. Musuh terselubung, musuh yang tak terlihat. Dia pakai ular, ya, atau si iblis. Di Kejadian 3 ayat yang ke-15 Tuhan menyatakan janji keselamatan. Janji keselamatan itu
dinyatakan setelah manusia mengalami kejatuhan. Tapi bukan berarti ujuk-ujuk rencana itu sudah ada dalam kekekalan. Nah, kenapa saya bilang Natal itu bicara tentang peperangan? Karena memang ada permusuhan. Di Kejadian 3 ayat 15 dikatakan begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Ini tuh TV ini khusus Pak Suranta beli. Ini TV, ini layar ajaib. Supaya kita bisa baca teks, bisa Alkitab, bisa nyanyi lewat sini nih. Iya. Harus kita gunain, harus kita utilize. Bro, tolong buka Kejadian 3 ayat 15. Ini siapa kan Bapak gereja yang ngasih Irenaeus. Ya, Irenaeus menggunakan satu istilah namanya proto-evangelium. Bapak gereja di abad kedua yang menegaskan bahwa ini adalah janji keselamatan yang pertama sekali dikumandangkan oleh Allah. Ya. Oke, aku baca ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi kalau kita bicara tentang Natal, kalau kita bicara tentang keselamatan, kita harus bicara ayat ini yang tadi kita kaitkan dengan pertanyaan brother tadi. Kenapa kita memahami Natal dalam pengertian pencurahan kasih terbesar Allah dengan cara dia menjadi manusia dan mengorbankan dirinya? Karena ini ada berita buruknya. Jadi berita buruknya adalah manusia ditaklukkan oleh si jahat, yaitu iblis. Nah, selanjutnya ya inilah peperangannya antara Allah sumber kehidupan melawan si iblis, si pendakwa, musuh bukan hanya sekedar musuh manusia, musuhnya Allah. Sorry brother, ini mungkin gak ada di skenario brother pertanyaan ini. Kita agak mundur sedikit. Jauh sebelum manusia atau Natal itu dimaknai sebagai peperangan, sebelum manusia jatuh dalam dosa kan iblis dulu yang jatuh dalam dosa. Oh iya, di surga ya. Apa yang terjadi di surga? Bisa jatuh. Ada informasi nggak? Memang ini nggak ada di skrip memang. Sedikit ulasan supaya orang juga ngerti. Rupanya si iblis ini nggak mau dia sendiri. Kan kata Matius pasal 25 ayat 41 kan neraka itu ada disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Matius 25. Iya, 41 ya. Nah, itu apakah memang semula rancangan Tuhan begitu juga ke iblis atau gimana, Bro? Ya, pokoknya gini, kita percaya Allah itu adalah sang kebenaran, sang kehidupan. Allah itu adalah kudus adanya. Jadi nggak pernah ada sesuatu yang buruk yang Allah rancangkan dan dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun dalam semua hal, dalam hal perkataan, dalam hal tindakan, dalam rancangan, dalam semuanya. Pertanyaannya bagaimana cerita mengenai iblis? Ya, lagi-lagi ya sama seperti kita manusia ya bisa akhirnya memberontak ya karena ada kehendak bebas. Ya. Allah punya keinginan. Keinginan Allah adalah supaya manusia tunduk. Tapi ternyata manusia lebih memilih untuk memberontak terhadap Allah dengan terbujuk oleh rayuan dari si jahat. Si jahat terbujuk oleh siapa? Nah, itu dia. Itu menjadi pertanyaan kan. Nah, kalau kita melihat rujukan dari beberapa teks, misalnya Wahyu pasal 12, terus Yesaya pasal 14, ayat 12 sampai 14, terus Yeskiel pasal 28. Kita mendapatkan brother, teks ini pasti brother Leandri nggak bisa kejar. Kayaknya dia harus dikasih cucur nih, agak menghayal dia dari tadi. Kalau udah ngomong teks dia biasa langsung tampil-tampil di sini. Ya, nanti mungkin karena banyak ayatnya Karena untuk menjawab pertanyaan brother ini membutuhkan banyak ayat. Sesimpel aja. Oke. Apakah memang si iblis itu mau berperang sama Tuhan, mau itu menjadi ada nggak korelasinya? Jadi gini, berdasarkan teks-teks yang saya ungkapkan tadi, kita dapat membuat satu kesimpulan. Tadi kan Wahyu pasal 12, Yeskiel pasal 28, dan Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa pada akhirnya dia tergoda untuk menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah, punya kekuasaan, ingin disembah, ingin dipuja, gitu loh. Pada akhirnya pun dia dibuang dengan menarik sepertiga malaikat. Dengan dia menjadi penguasanya. Jadi dia menjadi penguasa dengan satu kerajaan yang dibangunnya sendiri. Ini pun korelasinya dengan kejatuhan manusia kan? Ya. Digodanya dengan kamu akan jadi seperti Allah. Dengan spirit yang ada pada iblis, gitu loh. Dia mentransfer dalam tanda petik spirit yang ada padanya, pada manusia menjadi seperti Allah. Nah, jadi gini loh,
iblis membuat manusia meragukan Allah janjinya, seakan-akan ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan tidak nyatakan bagi Adam dan Hawa, yang Allah sembunyikan dari Adam dan Hawa, yang disingkapkan oleh iblis. Padahal kan jelas Allah itu adalah Allah yang berintegritas, Allah yang sempurna. Allah ketika menciptakan manusia sempurna adanya, tidak ada yang kurang. Tapi si penguasa jahat itu mengaburkan rancangan Allah atas umat manusia. Jadi gitu, brother. Terkait dengan pertanyaan brother tadi ya. Itulah yang membuat manusia kemudian, oke, kayaknya aku bisa nih seperti Allah kalau aku makan. Ya. Ya kan, karena kamu akan jadi seperti, saat kamu makan itu Tuhan bilang kamu akan mati kan. Ya. Tapi iblis dengan tipu dayanya, sekali-kali kamu tidak mati, kamu akan mati, menjadi seperti Allah. Kamu akan jadi seperti Allah. Bisa berarti kasih insight sedikit korelasinya untuk kita sebelum nanti lebih dalam soal peperangan. Ya, Kejadian pasal yang ketiga itu kan. Ketiga ayat 6, ayat 15 kan. Ya. Maksud aku, jangan sampai kita juga tergoda dengan apa kata iblis, udah buat aja dosa ini, buat aja dosa itu. Mungkin lebih kepada poin aplikasi kali ya. Gini, kalau kita bicara tentang esensi dari kejatuhan dengan merujuk kepada Adam dan Hawa, apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah meragukan firman sebelum mereka jatuh dengan makan buah itu. Jadi iblis itu membuat manusia itu meragukan firman-Nya. Ini yang kata Pak Gem kita itu, dosa orang percaya itu adalah ketidakpercayaan terhadap Injil. Iya, itu betul sekali. Firman tadi itu. Jadi dosa itu erat kaitannya dengan ketidakpercayaan. Dan pertama-tama terkait dengan ketidakpercayaan akan Tuhan dan janjinya. Wow, ini gitu. Nah, ini yang mau aku cari nih dari tadi. Ya. Oke, lanjut soal peperangan tadi. Ya. Kenapa Natal jadi peperangan? Ya, itu dia. Jadi kita bisa melihat ya, ada berbagai macam situasi yang kompleks dari sejak awal. Jadi sebelum Yesus datang ke dunia, jadi ribuan tahun sebelumnya sudah kita lihat dalam sejarah bagaimana ada begitu banyak rintangan untuk anak perjanjian itu hadir. Misalnya tadi kasih contoh terkait dengan Kain Habel. Kain dan Habel. Kain membunuh Habel. Habel itu diidentikan sebagai keturunan orang yang benar. Habel ya, Kain orang jahat. Lalu dibunuhlah Habel. Ini kan dalam tanda petik seakan-akan pupus nih harapan untuk hadirnya seorang juru selamat. Padahal Kejadian 3:15 janji Tuhan kan. Nah, lalu ternyata kita melihat secerca harapan dengan lahirnya anak Adam dan Hawa, yaitu Set. Tapi ternyata pergumulan itu nggak berhenti di situ. Kita bisa lihat juga Abraham. Nah, di sini ini Allah yang sampai pada titik seakan-akan mau menggugurkan janjinya. Di mana poinnya Allah seakan-akan menggugurkan janjinya ketika, ini menarik sekali, ini luar biasa sekali. Ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Oh, ini kita lompat ke Abraham. Iya. Sorry, tadi supaya nggak putus puzzle-nya, tadi Kain membunuh Habel kan udah diingatkan ya sama Tuhan. Iya. Dosa itu sudah ngintip di depan matamu ya kan. Iya. Itu ada andil iblis kah? Udah pasti. Untuk menggagalkan karya penyelamatan? Iya. Jadi iblis bukan hanya sekedar melakukan upayanya itu pada waktu Yesus hadir. Iya. Jadi sebelum Yesus hadir, udah berbagai macam banyak sekali upaya yang dilakukan oleh setan untuk menggagalkan hadirnya Tuhan Yesus. Jadi ada begitu banyak ancaman yang dilakukan oleh si jahat untuk mencegah lahirnya sang anak terjanji. Oke. Nah, itu masuk tadi ke Abraham. Ya, Abraham. Jadi Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anak yang tunggal. Wow. Ini kan maksudnya gini, kalau sampai hal itu terjadi, ya udah selesai kan? Selesai. Ternyata ada sesuatu yang menarik sekali yang di luar kemampuan kita untuk berpikir gitu loh. Soal apa nih? Soal Abraham. Soal Abraham. Yang menariknya bagaimana? Ada beberapa poin yang mau saya tekankan. Yang pertama terkait dengan ketaatan. Jadi Abraham taat kepada Allah. Dia bisa mempersembahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Nah, jadi Abraham ini layak disebut sebagai contoh orang beriman. Contoh dari orang percaya. Dia disebut sebagai bapak orang percaya. Nah, kita harus belajar seperti Abraham yang taat kepada Allah dalam segala hal. Nah, ini kan sesuatu yang tidak gampang tentunya. Berkat Abraham, brother, dia itu bapak dari orang beruang, tau? Bapak orang percaya. Orang percaya, bukan bapak orang beriman. Iya. Aku diikut-ikutbain sama pendeta-pendeta teman-teman kita itu. Itu pun sering disalahartikan.
terimalah berkat Abraham. Berkat Abraham itu bukan berkat materi, bukan berkat jasmani atau lahiriah. Berkat Abraham itu terkait dengan apa? Keselamatan. Oleh keturunanmu, kan dibahas oleh Rasul Paulus kan, dalam Galatia pasal yang ke-16. Oleh keturunanmu, bukan keturunan-keturunanmu. Maksudnya Yesus gitu loh. Jadi melalui Yesus semua bangsa itu akan diberkati. Jadi itu berkat keselamatan. Jadi jangan sampai disalah pahami. Nah jadi yang diserahin itu bukan Isa, Ismail. Ah itu juga kan kekacauan berpikir lah. Jawabnya gini, sederhana sekali. Sebenarnya kalau kita melihat Alkitab, no debate sebenarnya. Yang dipersembahkan itu adalah Isa. Dari Kejadian pasal 22 ayat 1 atau 2. Oke. Bahwa ini juga meneguhkan jemaat juga. Iya, kalau melihat Alkitab sudah selesai sebenarnya. Nggak perlu lagi kita debat. Kalau tetangga kita atau siapapun mau mempersoalkannya dengan kacamata mereka, ya silakan. Kalau kita clear gitu loh dengan keyakinan kita, karena dasar ayatnya kuat sekali. Anak perjanjian itu ya Ishak. Ya Ishak. Iya, persembahkanlah anak terjanji itu, yaitu Ishak. Disebut namanya Ishak, bukan Ismail. Oke, tadi soal ketaatan kan. Abraham harus mempersembahkan Ishak. Diminta Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Yang notabene anak perjanjian yang dia tunggu-tunggu dari usia 75. Dan 25 tahun dia 25 tahun menunggu. Akhirnya tergenapi janji Tuhan itu. Itu kan sesuatu yang gak gampang. Kok bisa taat gitu dia ya? Iya, itu luar biasa. Jadi kalau bisa dia minta tukar tambah, kira-kira sama siapa ditukar tambah? Istrinya ditukar tambah, diganti. Bukan anaknya, kalau dia belum minta. Tapi kan lagi-lagi ya, kita mungkin kita pada akhirnya banyak berefleksi lah dari kehidupan Abraham. Dari kedalaman dia dalam berhubungan dengan Tuhan, intimasinya dengan Tuhan. Kan nggak bisa dipungkiri semua hal itu. Jadi kita sebagai orang percaya jangan hanya sekedar beriman-iman untuk kebutuhan pribadi kita, tapi kita beriman dengan tujuan untuk menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Nice. Itu yang luar biasa. Apa korelasi dengan peperangan soal ketaatan ini? Itu dia, Bro. Jadi ya kalau sampai pada akhirnya dipersembahkan Ishak, ya putuslah harapan kita akan hadirnya Sang Juru Selamat. Karena itu pun tipologi Kristus Ishak, kan, ya Abraham, Ishak, gitu loh. Kasih tahu lu tipologi itu. Tipologi dari kata tupos. Tupos artinya gambaran. Ya. Jadi ada begitu banyak gambaran dalam perjanjian lama yang merujuk kepada Yesus Kristus. Baik itu peristiwa maupun tokoh-tokoh tertentu. Ya. Jadi Abraham, Ishak, ketika Abraham mempersembahkan Ishak, ini kan gambaran ketika Allah mempersembahkan anaknya yang tunggal. Cuman kalau untuk konteks Abraham mempersembahkan Ishak, nggak hilang nyawanya. Karena itu hanya ujian ketaatan untuk membuktikan bahwa dia memang taat kepada Bapa. Tapi kalau untuk Yesus, bukan hanya sekedar untuk membuktikan bahwa dia taat kepada Bapa, tapi memang harus sampai mati. Karena untuk terjadinya keselamatan, memang anak itu harus mempersembahkan nyawanya. Karena pada waktu manusia jatuh dalam dosa, ingat upah dosa ialah maut. Jadi harus sampai hilang nyawa dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk dia sebagai korban substitusi. Dia ambil konsekuensi atau hukuman dosa itu. Sehingga makanya tadi saya tekankan di awal, brother, bukan untuk mengubah kita yang jahat jadi baik, tapi untuk mengubah kita yang harusnya mati menjadi hidup. Itu esensi dari kehadiran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya lanjutkan lagi peperangan, brother. Lanjut. Tadi jadi ketaatan sampai ketaatan. Nah, ternyata ya nggak jadi kan? Kan Allah menghentikan. Karena telah terbukti benar Abraham itu taat kepada Bapa. Yang menariknya di sini, benar. Nanti di tadinya setan udah senang nih. Iya, wah senang. Kayaknya dia sendiri udah mulai nggak pede nih. Kayaknya gagal ini. Iya, kayaknya dia udah mulai nggak pede nih. Kayaknya dia mulai ragu nih. Karena kejadian 11 kan mengecewakan banget kan? Kejadian 11? Iya, dari kejadian 6 lah misalnya. Sorry, apa yang terjadi? Menara Babel. Oh iya. Kejadian 6, ya kan misalnya air bah. Ya. Ya kan manusia itu makin mengerikan. Jahat. Semua yang diingini hatinya lalim, adalah berbuat jahat. Ya, itu kejadian pasal yang ke-6. Ayat 5. Kecenderungan hatinya adalah membuahkan kejahatan semata-mata. Pokoknya makin meningkat, makin besar. Sampai puncaknya di itu ya, Menara Babel. Menara Babel. Nah, masuklah tiba-tiba kejadian 12 terkait dengan pemanggilan Abraham. Ya. Nah, jadi kan bisa aja kayak gini loh, kalau kita mau narasikan, kayaknya udah mulai ragu dia gitu loh. Manusia ini bisa tunduk sama dia nih, gitu loh. Sampai dia sendiri kan di kejadian 4 kalau balik lagi yang anak-anak malaikat sama anak-anak manusia campur ya kan, keturunan Set. Ya, sampai dia sendiri mau menggagalkan rencananya, padahal tidak.
Nah, menariknya Kena begini. prank juga berarti iblis ya? Iya, kena prank. Ini dia. Allah itu juga sebenarnya pribadi yang penuh dengan jokes memang. Iya, bener. Sama kayak Pak Aman tuh teman kita tuh. Oh iya. Iya. Desember ini dia lagi mantap tuh. Lagi mantap, orangnya lagi hilang. Nah, jadi yang menariknya di sini adalah di Kejadian pasal 22 itu. Jadi Abraham melihat ada binatang. Iya. Ya kan, melihat binatang, lalu dia persembahkan binatang itu sebagai ganti. Nah, kalimat Abraham itu meneguhkan iman kita. Bahwa Allah sendiri, God Himself will provide the sacrifice. Kasih teksnya biar Bang Leandri buka ya kan. Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian 22 bro. Ayat 13. Ayat 13. Dari ayat 12 sampai 14 deh bang. 12 sampai 14. Bener baca ya bro. Oke, gue bacain ya. 12 bro. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan dan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ya kan jelas kan Tuhan menyediakan. Jadi dia memproklamirkan imannya bahwa God Himself will provide the sacrifice. Sekali lagi ya, Abraham mempersembahkan anaknya itu merupakan gambaran yang merujuk kepada Yesus Kristus. Ya. Bapa mengorbankan anaknya yang tunggal dan terbukti pada akhirnya Yesus hadir di dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Nah, kita masuk kepada poin waktu Yesus datang ke dunia. Oke, ini sudah Yesus datang. Iya, 2000 tahun yang lalu. Jadi ternyata dari sejak dia lahir, ya sudah kita lihat bagaimana upaya setan itu memakai Herodes gitu loh. Ya kan, yang memberikan perintah supaya anak umur 2 tahun itu dibunuh karena ada raja tandingan yang akan hadir. Ya kan? Dia. Ya, insecure banget dia. Memang Herodes ini adalah satu raja yang mengerikan sekali. Bahkan karena haus kekuasaan, gila kekuasaan, anaknya itu dibunuh. Sampai ada yang bilang begini, lebih bagus jadi babinya binatang peliharaannya Herodes daripada menjadi anaknya. Oh ya? Karena anaknya pun dibunuh sama dia. Ini karena takut kekuasaannya diambil. Herodes ini bukan nama orang kan? Herodes ini kan jabatan kan? Ya jabatan. Raja Herodes. Raja Herodes. Jadi itu satu pemimpin yang ditetapkan untuk memimpin atau memerintah Israel. Ya. Karena ada juga Herodes yang baik yang membangun Bait Allah itu, yang Bait Allah yang kedua. Kalau nggak salah ya. Iya. Jadi jangan sampai orang berpikir Herodes itu jahat aja. Enggak, ya. Ini kan Raja Herodes yang waktu Yesus lahir. Ya, Yesus lahir. Ya, itu yang jahat. Yang waktu itu pada akhirnya Yesus dibawa orang tuanya ke Mesir, lalu tergenapilah pernyataan dari Mesir kupanggil anakku. Ya. Nah, itu kan upaya setan sebenarnya, upaya dari kuasa kegelapan untuk mencegah hadirnya Yesus di tengah-tengah dunia. Nah, ternyata nggak berhenti di situ, masih berlanjut terus. Ya kan, puncaknya adalah waktu Yesus setelah dibaptis, ya kan, Roh membawa dia ke padang gurun, lalu dicobai. Ya kan, dia dicobai 3 kali terkait dengan makan, ubahlah batu itu menjadi roti. Nah, pertanyaannya begini, bisakah Allah mengubah batu jadi roti? Ya bisa banget, Allah itu kan Maha Kuasa. Yesus kan Allah. Allah Maha Kuasa, tidak ada yang tidak bisa dilakukan gitu. Jangankan mengubah batu jadi roti, mengubah iblis jadi lapet pun bisa. Jadi tinuransa apalagi. Allah bisa lakukan semuanya itu. Tapi kan gini loh, kita harus benar-benar memahami mengapa Yesus tidak melakukannya. Ya kan, apa kata Yesus? Yesus memakai firman Tuhan. Iblis memakai firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang dibelokkan. Nah, Yesus menyampaikan kebenaran firman untuk menaklukkan setan, upaya setan, godaan setan. Ada tertulis bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu menarik sekali. Kan waktu itu kan Yesus lagi lapar-laparnya, puasa 40 hari. Satu hari aja kita nggak makan, laparnya setengah mati. Betul. Apalagi puasa selama 40 hari. Ya, memang pada akhirnya kan penuh dengan perdebatan, apakah selama 40 hari itu nggak makan sama sekali, nggak minum sama sekali, itu nanti dulu. Tapi sama-sama kita sepakat Yesus lapar sekali. Maksudnya dalam keadaan yang lapar sekali, orang cenderung bisa muncul egonya, marahnya gitu loh.
Ya bisa aja gitu loh, tersulut emosi Tuhan Yesus. Gila ya, ini ntar lagi nanti lebih banyak lagi mujizat yang kulakukan yang lebih hebat dari apa yang kau minta, membangkitkan orang mati. Ya ini kecil, tapi Yesus nggak lakukan. Ya. Karena apa? Karena ini terkait dengan ketundukan dia kepada Bapa, bukan pada yang lain, apalagi sama setan. Nah, beranjak lagi kepada sesuatu yang nggak kalah apa ya, nggak kalah kurang ajarnya si iblis ini. Ya kan, dia bawa ke hubungan baik Allah yang tinggi, ada tertulis, ya kan, kalau kau menjatuhkan dirimu nanti kau ditatang, ditopang oleh malaikat-malaikatnya. Nanti dia perintahkan malaikatnya, ini cobalah buktikan. Ini terkait dengan apa cobaannya? Ini terkait dengan supaya Yesus meragukan pemeliharaan Allah. Ya kan? Ya sama seperti bangsa Israel. Israel gagal, tapi Yesus tidak. Jadi luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus ini. Jadi ini betul-betul peperangan. Jadi intinya yang dalam perjanjian lama itu bicara tentang kegagalan. Tapi ketika masuk kepada perjanjian baru, oleh satu pribadi ini, apa yang gagal yang dilakukan oleh manusia, itu sempurna dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam segala hal. Dia penuhi. Yang gagal dipenuhi oleh Adam, yang gagal dipenuhi oleh Israel, atau tokoh-tokoh luar biasa dari Alkitab, semuanya dapat dengan sempurna dipenuhi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah yang ketiga puncaknya, brother. Dibawalah ke puncak gunung yang tinggi. Lalu apa yang dilakukan oleh setan ketika membawa Yesus di puncak gunung yang tinggi? Ini paling kurang ajar. Ketika yang diciptakan meminta sang pencipta untuk menyembah dia. Kalau kau sembah aku, semuanya itu kuserahkan padamu. Ini kan, ini asli ini betul-betul kurang ajar sekali. Gitu. Ciptaan lo ini. Bisa pula dia meminta supaya Yesus menyembah dia. Lalu ada tertulis. Nah ini dia. Saya senang sekali kalau pengkhotbah sekarang, ya, tapi udah meninggal. Yang kalau khotbah sedikit-sedikit ada tertulis. Siapa kira-kira, brother? Si inilah Opung Billy. Opung Billy. Billy Graham. Billy Graham. Ya, Billy Graham Sembiring. Oh, Billy Graham Sembiring. Ya. Kalau itu memang itu marga-marga Sembiring itu luar biasa. Jangan main-main dengan marga-marga Sembiring, brother. Salah satunya Suranta Sembiring. Wah. Pengacara dan pengusaha yang paling tulus. Nah, kalau bicara tentang khotbah, saya senang sekali dengan satu pengkhotbah ini. Ya, dia bukan hanya sekedar pengkhotbah yang cakap, ya kan, orasinya bagus banget. Yang membuat saya tertarik dengan pembicara ini, dan saya rasa hamba Tuhan harus belajar dari pembicara satu ini adalah suka mengutip ayat Alkitab. Membanggakan kebenaran firman Tuhan, membanggakan Yesus, bukan membanggakan diri. Bible said. My Bible said, selalu begitu dia. Jadi Alkitab katakan, Alkitab berkata. Bukan kesaksian pribadinya yang kebanyakan. Sekarang kan banyak teman-teman kita pengalaman pribadi, ya kan, naik turun surga, saya dibawa keliling sama Tuhan ke surga atau neraka dan sebagainya macamnya. Nah ini kan kalau bisa ya kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan itulah sampaikan. Apa yang membuat hidupmu pada akhirnya diberkati? Firman itu sampaikan. Apa yang membuat pada akhirnya dipulihkan oleh Tuhan hidup kita? Firman itu sampaikan. Supaya orang kalau bahasa brother itu jangan mencocokkan pikiran kita dengan Injil. Ya, cocokkanlah. Ya jangan gimana? Ya, jangan cocokkan Injil dengan pikiran kita. Tapi cocokkanlah pikiran kita dengan Injil. Artinya Injil itu menjadi patokan pedoman. Jangan sampai dibalik-balikkan. Kacau nanti kita. Karena pikiran kita sama emosi kita ini kan nggak stabil. Nggak stabil. Tapi kalau Alkitab selalu stabil. Dan bukan hanya selalu stabil atau koheren di setiap waktu. Ya kan, applicable di setiap waktu. Tapi sempurna. Nggak ada salahnya gitu. Satu kebenaran yang tidak ada salah. Apa korelasinya dengan apa tadi terkait dengan firman? Ya, firman. Muncaknya tadi kan. Jadi Yesus berkata apa kepada iblis? Ada tertulis bahwa hanya kepada Allah saja kita menyembah. Hanya kepada Allah saja kita berbakti. Jadi sembah Allah saja, tidak ada yang lain. Nah, ini kan luar biasa sekali. Kita bisa melihat bagaimana pertarungan itu pada akhirnya dimenangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi nggak berhenti nih. Nah, satu-satunya yang baik dari setan cuma satu, brother. Satu-satunya. Dari semua sikap setan, semuanya buruk. Hanya satu yang baik. Yaitu nggak jemu-jemu, nggak gampang menyerah. Jadi terus jangan menyerah. Jangan menyerah. Dia terus berjuang. Don't give up dia ya. Iya. Bahkan mungkin bisa dibilang waktu dia memakai Yudas kali, brother, itu juga salah satu upaya dia untuk. Itu saya mau ke situ maksudnya. Jadi kan dia mau cari waktu yang lain kan. Iya. Kalau nggak salah Injil Lukas mengatakan demikian. Dia cari waktu yang tepat. Yang tepat. Dia mundur. Gitu. Iya. Jadi yang tadi poinnya adalah bahwa dia nggak jemu-jemunya, dia nggak menyerah, dia pantang menyerah.
Dia mau coba lagi, ya, waktu Yesus mau disalib. Nah, ini puncaknya. Nah, apakah sudah selesai cobaan iblis? Belum, dia pakai imam. Sebelumnya dia pakai Yudas, dia pakai Petrus untuk menggoncangkan. Ini kan murid yang dikasihi. Coba sampai masuk dia kepada yang terdekat. Ini kan setan itu bukan hanya sekedar picik-licik, tapi jahat sekali memang. Sorry, sebelum lebih lanjut ke sana, Brother. Tapi memang kayaknya pembahasan kita soal Natal ini cuma sampai di peperangan, Brother. Kayaknya. Karena gini, Brother, nggak jadi masalah. Karena apa? Karena kalau Natal adalah kasih udah biasa. Udah biasa. Natal adalah pengharapan udah biasa. Natal adalah keajaiban udah biasa. Iya. Tapi nanti bisa kita singgung sedikit. Bisa. Nah, tapi kalau Natal adalah peperangan, ini kan satu poin yang jarang diuraikan, ini disampaikan. Sih wow, Brother. Mind blowing. Mind blowing. Sorry, aku agak sedikit mundur sebelum nanti sampai ke salib tadi. Ini sedikit juga jadi perdebatan teologis lah ya. Iblis itu sebenarnya mencoba Yesus. Apakah Yesus itu memang bisa jatuh dalam dosa, Brother? Wah, ini pertanyaan mengerikan yang butuh waktu satu sesi untuk membahasnya. Iya, makanya ini disclaimer aja dulu. Maksudnya iblis tuh tahu nggak kalau Yesus itu bisa jatuh atau nggak bisa jatuh? Ya, gini loh. Saya jawab dengan sederhana begini. Jadi kan orang jadi ngapain dia nguji Yesus, orang memang Yesus nggak bakal jatuh kok. Iya, jadi gini. Jadi kalau bahasa sederhananya begini atau zaman now, PD-nya setan, PD-nya percaya diri banget, PDOD lah, percaya diri overdosis. Tidak ada manusia yang tidak ditaklukkan. Ya. Semuanya ditaklukkan sama iblis. Jadi bagi dia adalah satu kesalahan besar ketika Allah jadi manusia. Ini buah libas nih. Itu dalam pikiran dia. Tapi faktanya ya Yesus kan sempurna ketaatannya. Dalam kemanusiaannya dia dicobai, sempurna dia menunjukkan dalam kemanusiaannya bahwa dia bisa taat kepada Allah. Itu poin yang mau saya sampaikan terkait dengan pertanyaan Brother. Ini jawaban Brother yang simple, merangkum semua seminar Brother yang 2 jam. Kayaknya on the spot di sini nih jawaban ini. Iya. Nggak mengira soalnya pas gue mau nanya ini. Begitu waktunya makin singkat, makin terdesak, makin keluar. Keluar hikmah-hikmat surgawi itu kan. Maksudnya tadi ya? Si Yudas kan, kitab Lukas mencatat, Yohanes juga mencatat kerasukan setan. Sampai pada akhirnya menjual Yesus. Itu salah satu upaya setan untuk menggagalkan Kristus juga kan. Bahkan Petrus juga nyalangkau iblis, kan jelas. Sampai ke murid-muridnya ya. Makanya saya bilang tadi, gagal setan mencobai kita dari luar sana, dia masuk kepada yang lebih inti, yang lebih dekat. Ya kan? Dan hal ini sering terjadi dimanapun, bahkan di pelayanan atau di gereja. Ya. Ya kan, sampai pada akhirnya ya itulah terjadi perpecahan demi perpecahan. Ya kita bisa lihat juga ada andil iblis di sana. Meskipun nggak semuanya dikit-dikit iblis. Iblis bilang gue nggak buat apa-apa, gue lagi yang salah. Gue melulu. Kalau kata setan Pontianak di kampung saya tuh sedikit-sedikit balapor. Padahal bukan kita yang salah. Iya. Jadi masuk kepada yang inti. Maksudnya gini, ketika dia masuk yang inti kan ruang untuk bisa jatuh itu lebih besar kan? Oh iya. Maksudnya ya bisa aja kita menjadi jatuh mental. Betul. Iya, karena orang yang kita kasihi pun ya begini perlakuannya sama kita. Dan kadang-kadang begini, Brother, ya. Kalau kita lihat ya, hamba Tuhan yang besar gitu. Kalau ibarat bahasa cintanya itu mati 1 tumbuh 1000 kan. Iya. Tapi kalau hamba Tuhan 1 yang jemaatnya banyak, dia jatuh, banyak yang jatuh, Brother. Iya. Itu kan juga peperangan iblis kan sebenarnya. Iya. Ya, itu maksudnya siasat strategis dari setan lah. Maksudnya dia tahu nih, ini hamba Tuhan ini digemari nih. Ini hamba Tuhan ini banyak nih jiwa nih. Iya, bahkan dia dikultuskan ini. Terus sampai pada dia dikultuskan bahaya nih. Ya kan, ini gua sasar nih supaya apa? Supaya ketika dia jatuh, ya dia menjatuhkan banyak orang dengan menjatuhkan ini. Iya. Ya kan setan itu pintar lah, cerdik lah. Banyak orang jadi kecewa sama hamba Tuhan. Iya. Jadi mundur dari pelayanan. Ya akhirnya jemaat pun keluar dari gereja, bahkan nggak ke gereja. Kan itu kan sedih pada akhirnya. Nah, masuk kepada poin tadi, Brother. Nyala iblis, engkau adalah sebuah batu sandungan bagiku. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Iya. Itu kan jelas kan? Itu kan upaya setan. Lalu puncaknya ketika Yesus disalibkan. Itu yang saya bilang tadi, sampai titik dari penghabisan. Ini iblis nggak mau berhenti berjuang. Dia terus melancarkan misinya supaya memang gagal Tuhan Yesus.
Ya kan kalau sampai Yesus salibkan, ya hancur memang kekuasaan si iblis, hancur harapannya untuk menjadi penguasa. Selesai dia. Nah, dan kita pada akhirnya menurut keterangan Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11 jelaskan bahwa dia taat sampai mati. Jadi Yesus mengasihi kita bukan setengah mati tapi sampai mati. Ini luar biasa sekali. Pokoknya dalam segala hal Tuhan kita itu keren banget. Ya, dia ketika datang memposisikan diri sebagai hamba, aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Dia bukan dilayani oleh jutaan umat, tapi dia melayani jutaan umat. Wow. Ini yang membuat kita tuh terpesona ya. Dengan Injil. Ya kan tindakan menghamba. Coba mencuci kaki. Ini Tuhan kita loh. Jadi pencipta alam semesta, pencipta kita mau mencuci kaki kita. Bos aja belum tentu mau melakukan itu terhadap anak buahnya. Dalam tanda petik itu kayak satu tugas yang rendahan sekali. Gitu loh. Jadi sesuatu yang sangat dipandang rendah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa? Dia lakukan segala sesuatu untuk menyatakan cintanya, kasihnya bagi setiap kita. Di atas salib sendiri pun ada nggak peristiwa di mana iblis itu masih melancarkan? Iya, dia pakai imam kan? Dia pakai imam kan? Iya betul. Turun dari salib. Kalau engkau mau kami percaya, turun dari salib, ya kan? Baru kami percaya. Itu kan upaya dari setan juga, upaya terakhir dari setan untuk menggagalkan misi penyelamatan itu. Kalau misalnya lu yang jadi Tuhan Yesus, bro, dikatain begitu. Oh, ini kan menjengkelkan kata-kata seperti ini. Gila lu ya. Ya kan, gua udah jelas-jelas datang untuk kebaikan lu. Kayak gini pula perlakuan lu sama gue ya. Gua turun lah, terus naik lagi ke atas. Untung Tuhan Yesus bukan Agus ya. Iya, Agus. Langsung Agus sedih. Agus depresi. Aku sedih, aku depresi, aku disalib. Tapi kalau kita digitukan langsung kita bilang begini, wajarlah manusia, kita bukan nabi, coy. Oke, kasih semacam refleksi. Ternyata kita tuh saat ini, Tuhan Yesus menang dari peperangan itu. Sekarang kita nih, kita ini kan setiap hari berperang sebenarnya. Ya, peperangan ini tidak berhenti. Itu sebabnya Paulus kemudian memberikan catatan di kitab Efesus. Perlengkapan senjata rohani itu, kan itu apa namanya dalam atmosfer berperang kan sebenarnya. Berarti bisa kasih ke semua orang percaya yang nonton ngopi dari rumah ini, ngobrolin pesona Injil ini, bahwa hidup ini adalah perangan. Ya, jadi gini, poinnya Yesus sudah memenangkan peperangan itu, saudara. Itu dasar dari kita memenangkan peperangan yang ada, Yesus. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus menjadi patokannya, dan Tuhan kita Yesus Kristus itu bukan hanya menjadi patokan, tapi kekuatan kita. Dia pasti menguatkan kita, karena dia telah terbukti menang atas semua peperangan yang ada. Jadi gini, sorry, lebih dari pemenang itu, kita menang bukan karena kita ya. Bukan karena kita. Karena Kristus. Ya, dia bukan hanya sekedar dasar kita untuk berkeyakinan kita akan menang, tapi dia menyertai kita, dia menguatkan kita, dia kekuatan kita. Nah, itu poin utama yang harus kita ingat. Soalnya banyak juga jemaat atau orang percaya yang mental block. Aduh, aku kalah pasti nih, aku pasti gagal, aku pasti jatuh lagi di dosa yang sama, aku pasti aku nggak bisa jadi kudus, nggak bisa jadi suci. Kita bisa kasih penguatan nih ke mereka. Bisa kok kita menang. Ada daripada. Ya, jelas lah. Maksudnya gini, kemenangan Yesus itu adalah kemenangan atas segala sesuatu. Kemenangan atas kuasa dosa, kemenangan atas kuasa maut, kemenangan atas kuasa kegelapan, atas kuasa dosa. Jadi kalau kita bicara tentang kelemahan kita dalam segala hal, itu kan dosa, kuasa dosa. Dan kuasa dosa ini sudah dihancurkan. Jadi sarananya apa? Anugerah. Jadi bersandar pada anugerah Allah. Ya, banyak langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan. Misalnya menjauhkan diri kita pada hal yang bisa menjatuhkan kita. Misalnya pornografi, seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya macamnya. Ya, kita mulai dari langkah-langkah praktis, ya kan? Bersihkan diri kita dari pergaulan-pergaulan itu yang bisa merusak kita, dan lain sebagainya macamnya. Tapi poin utama adalah anugerah Allah. Jadi itu adalah sarana utama untuk kita mengalami kebebasan. Jadi bergantunglah pada Allah sepenuhnya. Ya, datang kepada Allah, lari dari semua hal yang bisa merusak kita dan datang kepada Allah. Ilmu Yusuf lah ya. Lari, memang lari. Gak ada, itu kan langkah praktis. Jadi nggak bisa begini, Tuhan kita itu dahsyat. Bukan hanya sekedar berdoa. Ini kita doing something, we have to do something gitu loh. Kita harus melakukan sesuatu.
Ya misalnya gini, ya kalau kita mau mengharapkan kita lepas dari sesuatu, tapi kita masih ada di komunitas yang rusak, nggak bisa dong. Ya kan, kita masih bersentuhan dengan hal yang bisa merusak kita, nggak bisa dong. Harus betul-betul potong semuanya itu, selesai dengan semuanya itu, baru bisa kita mengalami pemulihan gitu. Itu langkah-langkah konkret ya. Iya. Jadi jangan lupa bahwa kita ini selalu berperang, setiap hari kita berperang. Jadi tetap khotbahkan Injil itu setiap hari, hidupi Injil itu, sehingga ketika kita mengalami peperangan itu kita bisa menang. Ya. Menariknya gini, Yesus menang dengan cara bagaimana? Menggunakan firman. Kenapa saya mengatakan ini menarik? Supaya kita punya alasan yang sama untuk menang, yaitu menggunakan firman. Kalau dibilang begini, Allah Tuhan Yesus menang kan dengan kekuatan ilahinya, dia kan Allah sehingga dia menang. Enggak loh, dia melawan setan dengan cara apa? Menggunakan firman, mempercayai kebenaran firman. Jadi poin kita itu yang tadi yang kita tekankan tadi di awal juga, bahwa jangan sampai kita seperti Adam dan Hawa yang jatuh karena meragukan firman. Jadi jangan pernah sesekali kita meragukan kebenaran firman Tuhan. Pegang erat-erat kebenaran firman itu. Jadi tidak ada kekuatan apapun yang bisa menguatkan kita, lebih menghibur kita selain kebenaran firman Tuhan. Saat kita lagi jatuh, saat kita lagi menderita, lagi susah, pegang terus kebenaran firman Tuhan. Percayalah kebenaran firman itu pasti menguatkan kita, menghibur kita. Thank you, brother. Cukup sampai di situ. Itu paten ya, puji Tuhan banget. Thank you so much untuk pertemuan kita kali ini, brother. Nanti kita ngobrol lagi di lain waktu, ngobrolin pesona Injil. Masih banyak tema yang kita akan obrolin di ngobrolin pesona Injil ini. God bless, brother. Tuhan berkati.